Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Sekarang kita akan masuk ke pengenalan dataset yang akan kita gunakan untuk klasifikasi dengan k-nearest neighbor. Nah, di sini kita akan menggunakan wine quality dataset. Dengan dataset ini, kita akan menggunakan predictor variables untuk memprediksi target variable. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang predictor dan yang mana yang target? Kalau teman-teman masih ingat video-video yang sebelumnya, di situ saya sebut ya. Jadi ini adalah target karena kita memprediksi kualitas dari wine tersebut. Kemudian yang kolom A sampai kolom K ini ada 11 feature yang menjadi predictor variables. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini semuanya angka. Ya, dan angkanya continuous semua. Jadi ini berdasarkan pengukuran di lab. Misalkan ada satu produk wine, kemudian asamnya seperti apa, chloride seperti apa, density-nya, pH-nya, sulfat, alkohol dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk red wine ini, kalau kita lakukan data filter, quality-nya range-nya dari 3 sampai 8 ya. Kalau scale umumnya sih 0 sampai 10. Jadi 0 yang sangat-sangat jelek, 10 yang sangat-sangat bagus. Kemudian dari kadar alkoholnya juga kelihatan dari 9 sampai beberapa. Sini ada 100 gitu. Harusnya sampai berapa belas gitu. Kemudian ada pH. Nah, kalau wine itu asam, jadi dia pH-nya cenderung di bawah netral ya, di bawah 7 gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat-lihat sih, bisa ekspor ini feature-nya apa saja. Nah, untuk mendownload dataset tersebut, teman-teman bisa masuk ke URL berikut. Jadi ini masih sama, ada di Machine Learning Repository yang sudah pernah saya tunjukkan sebelumnya. Nah, datanya ada 4.898, tapi datanya sebenarnya dibagi dua. Jadi ada red wine dan white wine. Nah, saya pakai red wine karena red wine lebih sedikit datanya. Gitu. Ya, kalau di explore datanya ada sekitar 1599. Nah, sekarang kembali lagi. Jadi kalau kita sedang melakukan proses klasifikasi, pertama sebelum kita memutuskan, oke, kita pakai algoritma apa yang cocok, kita harus tahu dulu datanya seperti apa. Nah, teman-teman sudah pernah belajar di statistik ada tipe data kualitatif dan kuantitatif, ya kan? Jadi ketika datanya semuanya kuantitatif, kita bisa menggunakan kayak gini nih, sebenarnya kita bisa melakukan regresi untuk menentukan kualitasnya. Tapi karena kualitas saya ini bilangan bulat semua, kita juga bisa melakukan klasifikasi gitu. Kemudian kadang-kadang kita menemukan di sini datanya categorical. Jadi misalkan data profesi, kemudian ada income. Income kan kuantitatif, tapi profesi kan kualitatif gitu. Nah, dari situ berarti udah campuran. Nah, kemudian kalau campuran, kita harus tahu dulu nih algoritma yang cocok untuk data yang sifatnya campuran apa gitu. K-nearest neighbor sendiri bisa untuk dua-duanya. Jadi kalau campuran kita bisa menggunakan k-nearest neighbor, tapi di sini supaya lebih mudah dipahami kita akan gunakan data yang kuantitatif dulu semua gitu. Jadi cara menghitungnya teman-teman bisa lebih paham. Nah, baru saja kita mengeksplor dataset yang akan kita gunakan untuk proses klasifikasi dengan k-nearest neighbor. Terima kasih dan sampai jumpa.